Hmm, aduh, jangan terburu-buru gitu. Pelan-pelan aja. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Ibu Susi usianya 45 tahun. Hidupnya ada di kos-kosan petak bersama suaminya. Kalau ditanya bagaimana rumah tangganya, jawabannya cuma satu, ribut terus. Pertengkaran mereka itu rutin, seperti jadwal minum obat. Pemicunya dua hal, dan ini yang paling penting, duit dan ulah Susi. Masalah ekonomi itu sudah jadi menu harian. Suami Susi pekerjaannya serabutan, hasilnya pas-pasan. Susi merasa bosan hidup susah. Dia yakin dia pantas hidup enak. Keyakinan inilah yang membuatnya punya jalan pintas, main mata dengan pria lain. Bagi Susi, selingkuh bukan cuma soal nafsu. Itu jalan keluar. Dia tidak puas dengan suaminya, baik soal uang maupun perhatian. Jadi kepuasan itu harus dicari di luar. Percuma punya suami kalau dompet kosong terus. Begitu pikir Susi. Susi juga punya cara kotor. Pria yang jadi targetnya selalu diperas. Setelah mereka jatuh hati, Susi akan mulai meminta-minta, entah itu uang transferan atau barang. Dia pintar sekali memainkan peran korban, dan itu yang membuat para pria lain mudah luluh. Malam itu jam 10 malam. Suami Susi baru pulang. Wajahnya sudah kusut, dan dia langsung mencari Susi di kamar kos. "Urusan tagihan motor kemarin sudah kamu bayar?" tanya suaminya langsung tanpa basa-basi. Susi yang sedang asik memoles kuku mendongak dengan wajah malas. "Belum, uangnya dari mana memangnya?" "Loh, kan uang gaji saya yang kemarin sudah saya kasih ke kamu semua. Kamu kemana kan?" Suaminya mulai menaikkan nada bicara. "Uang itu sudah habis untuk bayar kontrakan, bayar utang di warung, dan beli beras. Kamu pikir hidup ini gratis?" Jawab Susi, nadanya sengaja dibuat tinggi. "Jangan bohong Sus, kontrakan baru dibayar minggu lalu. Utang warung tidak sebanyak itu. Kamu jangan macam-macam ya." Suaminya melempar kunci motor ke meja. Susi bangkit, berdiri menantang. "Memang saya macam-macam. Kenapa? Mau marah? Daripada kamu cuma bisa bentak-bentak, lebih baik sana cari uang yang banyak." "Kamu ini kenapa sih, Su? Jujur sama saya. Uang itu kamu kasih ke laki-laki lain ya? Kamu sudah selingkuh lagi kan?" Suaminya menuding wajah Susi. Tawa Susi sinis. Tawa yang sengaja dibuat mancing emosi. "Kalau iya kenapa? Memang ada laki-laki lain yang bisa membahagiakan saya daripada kamu. Kamu itu bisanya cuma bawa capek dan utang ke rumah ini." Pernyataan Susi langsung menyulut amarah suaminya. Suasana kos-kosan mendadak hening, hanya ada suara pertengkaran dari kamar mereka. Tetangga kanan kiri pasti sudah mendengar semua. "Kurang ajar kamu Susi." Suaminya membanting pintu lemari. "Ya, saya memang kurang ajar. Puas kamu? Mending kamu pergi saja dari sini. Saya sudah muak lihat muka kamu." Susi balik berteriak. Pertengkaran itu mencapai puncaknya. Suaminya yang kehabisan kata-kata terlihat pasrah sekaligus marah. Dia menatap Susi dengan pandangan kecewa. "Oke, aku pergi. Malam ini juga. Aku harap kamu tidak menyesal dengan semua omonganmu." Suaminya mengambil jaket dan menghilang dari balik pintu. Bunyi motornya menderu, menjauh. Susi kini sendirian di kamar. Kamar itu berantakan, bekas pertengkaran. Tapi anehnya Susi tidak menangis. Dia hanya tersenyum tipis sambil memunguti serpihan piring yang pecah. "Iya, memang harus begini. Dia pergi, masalah beres." Gumamnya pelan. Kepergian suaminya justru membuka kesempatan. Susi tidak merasa takut, malah merasa bebas.
Dia tahu, setelah pertengkaran hebat seperti ini, suaminya tidak akan kembali dalam waktu dekat. Ini adalah waktu bebas untuk Susi. Bunyi motor suami Susi yang menjauh diikuti keheningan yang singkat. Keheningan yang hanya bertahan sebentar, karena kemudian terdengar ketukan pelan di pintu kamar Susi. Susi yang baru saja selesai membereskan pecahan piring, mengerutkan dahi. Siapa yang berani mengetuk pintu setelah drama besar barusan? Susi membuka pintu. Di depannya berdiri Dian, tetangga kosnya. Dian adalah seorang mahasiswa yang tinggal di petak sebelah. Usianya jauh lebih muda, sekitar pertengahan 20-an. Wajahnya terlihat khawatir. "Bu Susi, maaf mengganggu. Saya dengar tadi ribut-ribut sekali. Apa ibu tidak apa-apa?" Tanya Dian, suaranya pelan dan sungkan. Susi melihat Dian dari ujung kaki sampai ujung rambut. Pria muda, sopan, dan perhatian. Ini adalah kesempatan, sebuah target baru, dan yang paling penting, sebuah telinga baru untuk sandiwara korbannya. Susi segera mengubah ekspresi wajahnya dari tegas menjadi sedih dan rapuh. Dia menghela nafas panjang. "Astaga nak Dian, terima kasih sudah peduli. Tapi ya begitulah, sudah biasa," jawab Susi sambil memegang pelipisnya seolah pusing berat. "Masuk sebentar nak, ibu sedang butuh teman cerita." Dian terlihat ragu, tetapi karena didorong rasa sungkan dan rasa ingin tahu, ia akhirnya melangkah masuk. "Suami ibu kemana?" tanya Dian hati-hati. "Dia pergi. Biasalah, kalau sedang bertengkar hebat begini, dia pasti menghilang entah kemana. Bilangnya chef malam, padahal mungkin cuma nongkrong." Susi memulai sesi curhatnya duduk di sofa kecil yang ada di kamar kos. Dia duduk di kursi di hadapan Susi. "Tadi saya dengar kencang sekali, Bu. Sampai saya takut ada apa-apa," ujar Dian. Susi mengeleng pura-pura sedih. "Hubungan saya sama suami memang sudah begini, Nak Dian. Sudah lama sekali. Tidak pernah ada damai. Yang ada hanya ribut soal uang terus. Saya ini sudah capek, Nak. Inginnya hidup tenang. Punya suami yang mengerti dan mau kerja keras." "Sabar ya, Bu. Mungkin ini cobaan rumah tangga." Dian mencoba memberikan nasihat yang umum. Susi memandangi Dian lekat-lekat. Dalam benaknya, dia membandingkan Dian dengan suaminya. Dian muda, bersih, dan jelas punya masa depan lebih cerah daripada suaminya yang sudah mandek. Sejak lama, Susi memang sudah tertarik pada Dian. Melihat bagaimana Dian yang rajin belajar dan selalu sopan. Susi sengaja mengubah posisi duduknya, sedikit kecondong ke depan. "Dian, kalau kamu di posisi saya, apa yang akan kamu lakukan?" Tanyanya, suaranya dibuat lebih manja dan mendayu-dayu. Dian sedikit salah tingkah. "Maksudnya kalau saya jadi ibu?" "Iya, menurut kamu apakah saya salah kalau saya merasa tidak puas? Saya ini perempuan, Nak Dian. Saya juga butuh diperhatikan. Bukan cuma dimarahin karena uang kurang terus." Susi berkata sambil menyentuh lengan Dian. Dian langsung menarik tangannya perlahan, tetapi wajahnya terlihat merah. Saya kurang tahu, Bu. Tapi kalau memang sudah tidak bahagia, mungkin ibu bisa coba bicarakan baik-baik dengan suami," kata Dian mencoba fokus pada masalah rumah tangga Susi. Susi senyum tipis, senyum penuh arti. "Sudah berkali-kali dibicarakan, Nak Dian, hasilnya nol. Saya ini butuh laki-laki yang berani, yang bertanggung jawab, dan yang paling penting, yang bisa membuat saya bahagia di rumah ini." Susi semakin gencar. Ia kini memajukan wajahnya sedikit, menatap mata Dian lurus-lurus. "Sejak lama, saya memperhatikan kamu, Nak Dian. Kamu ini anaknya baik, rajin. Saya yakin kamu pasti bisa jadi suami yang lebih baik dari suami saya sekarang." Ucapan Susi itu bukan lagi curhat, melainkan godaan terbuka. Dian terkejut. Tiba-tiba saja pembicaraan yang tadinya tentang pertengkaran bergeser menjadi sesuatu yang sangat pribadi. Dian mulai merasa tidak nyaman, tetapi di sisi lain ada perasaan terkejut dan tersanjung yang tidak bisa ia hindari. "Aduh, Bu Susi, jangan bicara begitu. Saya ini kan cuma tetangga ibu." Dian berusaha mengendalikan situasi padahal hatinya mulai berdebar kencang. Susi hanya tertawa kecil, tawa yang penuh misteri. "Saya tahu, Nak. Tapi jujur saja, saya lebih senang ngobrol sama kamu daripada sama suami saya sendiri. Rasanya lebih
Nyambung. Susi menutup obrolan malam itu dengan tatapan yang sulit diartikan, meninggalkan Dian dalam kebingungan. Dian pamit kembali ke kamarnya, tetapi pikirannya tidak lagi tenang. Susi sudah berhasil melempar umpannya. Setelah malam curhat yang berakhir dengan godaan terbuka, perhatian Ibu Susi kini sepenuhnya tertuju pada Dian. Susi tahu ia tidak boleh terburu-buru. Dian adalah mangsa yang berbeda, bukan pria kaya raya yang bisa langsung diperas, melainkan seorang mahasiswa polos yang harus didekati dengan taktik yang lebih halus. Taktik kepura-puraan butuh bantuan. Kini, hampir setiap hari, Susi mencari alasan untuk memanggil Dian. "Nak Dian!" Susi memanggil dari balik pintu, suaranya dibuat sedikit memelas. Dian yang sedang serius membaca buku di kamarnya pasti akan datang. Ia merasa sungkan untuk menolak, apalagi setelah melihat kondisi Susi yang seolah sedang dalam masalah rumah tangga. "Iya Bu, Susi, ada yang bisa saya bantu?" tanya Dian sopan. Susi akan memulai aksinya. Modusnya selalu hal-hal sepele. "Tolong nak, ini galon air minum ibu sudah habis. Berat sekali kalau ibu angkat sendiri. Kamu kan kuat," kata Susi sambil memberikan senyum manis yang penuh makna. Dian tentu saja tidak bisa menolak permintaan semudah itu. Ia akan mengangkat galon baru dan memasangnya. Saat Dian sibuk dengan galon, Susi akan berdiri seolah-olah mengawasi, padahal ia sedang menikmati kedekatan itu. "Terima kasih banyak ya Nak Dian, kamu ini memang baik sekali, tidak seperti suami ibu, disuruh bantu begini saja susah," ujar Susi memasukkan unsur drama rumah tangganya lagi untuk membandingkan Dian dengan suaminya. Di hari lain, modusnya berganti. "Nak Dian, laptop ibu tiba-tiba hang. Kamu kan mahasiswa, pasti pintar soal komputer. Coba lihat sebentar di kamar ibu," panggil Susi lagi. Saat Dian memeriksa laptop, Susi akan duduk di sebelahnya. Susi akan melontarkan dialog yang memuji Dian dan meredahkan suaminya secara bersamaan. "Lihat nak, kamu ini pintar loh. Coba kalau suami ibu begini, pasti dia cuma marah-marah saja kalau ada barang rusak." Susi memuji. Dian yang dipuji terus-menerus mulai merasa nyaman dan tersanjung. Rasa sungkan awalnya perlahan terkikis, digantikan oleh rasa bangga karena merasa diandalkan oleh wanita dewasa. Ia tidak sadar bahwa ia sedang ditarik masuk ke dalam perangkap Susi. Susi tahu betul bahwa bantuan ini adalah cara paling efektif untuk memperpanjang waktu kebersamaan mereka di dalam kamar. Permintaan tolong yang seharusnya selesai dalam 5 menit, bisa Susi ulur hingga setengah jam. Suatu sore Susi memanggil lagi. Kali ini alasannya adalah, "Nak Dian, tolong betulkan saklar lampu kamar mandi ibu, tiba-tiba mati." Ketika Dian sedang sibuk memperbaiki, Susi duduk di kursi dan memperhatikannya. "Capek ya Nak Dian? Sini, ibu ambilkan minum dulu." Susi menawarkan air dingin. Saat Dian minum, Susi mengajukan pertanyaan yang lebih pribadi. "Kamu tidak punya pacar, Nak?" Dian menggeleng. "Belum ada, Bu. Saya masih fokus kuliah." Susi tersenyum lebar. "Bagus, fokus itu penting. Tapi kalau ibu boleh jujur, kamu ini tipe laki-laki idaman, tanggung jawab dan telaten. Siapapun yang jadi pacarmu nanti pasti beruntung." Perhatian Susi kini tidak lagi terselubung. Ia sudah berani memberikan pujian yang personal dan berlebihan. Dian meskipun sedikit malu, mulai menikmati perhatian intens dari Ibu Susi. Ia merasa spesial, ia merasa ada yang klik dengan Susi. Padahal yang ia rasakan adalah hasil dari manipulasi Susi. Setiap selesai membantu, Susi selalu mengakhiri dengan kalimat yang sama. "Terima kasih Nak Dian, udah bantu ibu. Kapan-kapan kamu santai saja main ke kamar ibu ya, kalau ada waktu. Ibu senang kalau ada kamu di sini." Kalimat penutup ini adalah undangan terbuka. Susi ingin mengubah frekuensi pertemuan mereka dari saat butuh bantuan menjadi saat ingin ngobrol atau saat santai. Dan lambat laun, Dian mulai sering menerima undangan itu. Ia mulai merasa kamar kos Susi lebih nyaman daripada kamar kosnya sendiri. Modus bantuan kecil ini sukses besar. Susi tidak hanya mendapatkan galon terpasang dan lampu nyala, ia juga mendapatkan kepercayaan dan kenyamanan Dian.
Kebiasaan Susi memanggil Dian sudah menjadi rahasia umum, atau setidaknya sudah diketahui oleh Dian sendiri. Dian merasa terikat, bukan lagi sekedar tetangga yang sungkan, tapi seseorang yang diandalkan. Kesempatan emas datang ketika suami Susi mendapat giliran kerja shift malam. Suaminya bekerja di pabrik, dan jadwal malam itu berarti Susi akan sendirian di kamar kos sampai pagi. Bagi Susi, ini adalah waktu yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pukul 8 malam, suami Susi sudah berangkat kerja. Susi langsung mengirim pesan singkat ke Dian. "Nak Dian, ibu lagi sendirian nih, bosan sekali. Kamu lagi sibuk tidak?" Dian membalas cepat. "Lagi santai bu, baru selesai tugas." Susi tersenyum melihat balasan itu. Umpan pertama berhasil. Susi kemudian mengetuk pintu kamar Dian. Ketika pintu terbuka, Susi langsung berbicara dengan nada akrab, seolah mereka sudah lama berteman dekat. "Nah Dian, temani ibu ngobrol sebentar yuk. Di kamar ibu saja, jangan sungkan," ajak Susi. Dian yang sudah merasa nyaman dengan Susi tidak lagi ragu. Ia mengikuti Susi masuk ke kamar kos. Mereka duduk santai, ngobrol ringan tentang kuliah Dian dan pekerjaan Susi di rumah. Di tengah obrolan, Susi mengeluarkan jurus barunya. "Dian, kamu suka nonton film kan?" tanya Susi. "Suka bu, kenapa?" "Ibu baru dapat film bagus dari teman. Film-film dari Jepang, kamu tahu kan? Katanya ceritanya seru. Mau nonton bareng ibu, biar tidak ngantuk." Susi menawari Dian. Dian yang masih muda dan cenderung ingin tahu, akhirnya mengangguk. "Boleh bu, daripada sendirian juga," jawab Dian. Mereka pun mulai menonton film itu di laptop Susi. Hingga film selesai, sudah hampir tengah malam. Dian berdiri, berniat pamit. "Terima kasih ya Bu Susi, sudah ajak nonton. Saya balik ke kamar dulu ya." Susi menahan tangan Dian sejenak. Tatapannya kini berubah menjadi memelas. "Nak Dian, sebentar dulu. Kamu tidak usah balik ke kamar ya." Dian terkejut. "Maksud ibu?" Susi memegang tangan Dian lebih kerat, berpura-pura sangat ketakutan. Ibu jujur saja ibu takut sendirian di sini. Suami ibu kan tidak ada. Kos-kosan ini sepi sekali kalau malam. Kamu temani ibu di sini saja ya." Susi menggunakan alasan ketakutan ini sebagai kartu as untuk menahan Dian. Ia tahu rasa empati Dian pasti akan muncul. Dian menjadi sangat bingung. Menginap di kamar seorang wanita yang baru saja menggugat cerai suaminya, itu jelas beresiko. Namun, melihat wajah Susi yang terlihat rapuh dan memelas, ditambah lagi dengan rasa nyaman yang sudah terlanjur terbangun, membuat Dian sulit menolak. "Tapi Bu, apa tidak apa-apa?" Dian masih berusaha menolak dengan halus. "Tidak ada yang tahu, Nak. Pintu ini tertutup rapat. Lagi pula, kamu kan cuma menemani ibu, bukan macam-macam. Ya, ibu benar-benar takut. Kamu tidak tega kan lihat ibu ketakutan begini?" Susi terus mendesak dengan tatapan yang sulit ditolak. Akhirnya, Dian mengalah. Rasa bersalahnya terhapus oleh rasa kasihan. "Baik, Bu. Saya temani ibu," ujar Dian. Susi tersenyum lebar. Senyum kemenangan yang tidak dilihat oleh Dian. "Terima kasih Nak Dian, kamu memang malaikat penolong ibu." Setelah malam itu, kecanggungan Dian terasa hilang. Ia kini bukan lagi mahasiswa yang sungkan, melainkan pria muda yang sedang terbuai oleh perhatian seorang wanita dewasa. Hari demi hari berlalu. Hubungan Susi dan Dian semakin erat. Apa yang tadinya hanya modus bantuan, kini berubah menjadi rutinitas harian yang mereka nikmati. Susi semakin gencar memperhatikan Dian. Dan Dian, di sisi lain mulai merasa sangat nyaman. Susi menggunakan keahliannya untuk membuat Dian merasa menjadi pria paling penting di dunia. "Dian, coba lihat baju ini. Bagus tidak kalau ibu pakai?" tanya Susi saat mereka berdua. "Bagus Bu Susi, cocok dengan warna kulit ibu," jawab Dian tulus. "Coba kalau suami ibu yang lihat, paling dia bilang, 'Buat apa beli baju mahal-mahal, buang-buang uang saja.' Dia tidak pernah memuji ibu," kata Susi, selalu menutup pujian Dian dengan sindiran pahit untuk suaminya.
Dian merasa bangga karena dialah yang bisa memberikan validasi dan kehangatan emosional yang tidak didapatkan Susi dari suaminya. Perasaan inilah yang membuat Dian semakin betah berada di sisi Susi, melupakan fakta bahwa Susi adalah istri orang. Hubungan mereka tidak lagi terbatas di kos. Dian kini lebih sering menemani Susi di luar. "Dian, temani ibu belanja ke pasar ya. Berat kalau bawa sayuran sendiri," pinta Susi. "Siap Bu Susi," jawab Dian sigap. Saat di pasar, Susi akan bersikap layaknya pasangan mengandang lengan Dian atau meminta pendapatnya tentang bahan makanan. Orang-orang di sekitar kos-kosan mulai memperhatikan, tetapi Susi tidak peduli. Ia justru ingin menunjukkan pada semua orang bahwa ia punya pria baru yang jauh lebih baik daripada suaminya. Sore hari setelah Dian selesai kuliah, mereka sering menghabiskan waktu bersama. "Jalan-jalan sore sebentar yuk nak, sekalian cari angin," ajak Susi. Mereka berjalan kaki mengelilingi kompleks kos-kosan. Obrolan mereka semakin mendalam. Bukan lagi soal galon atau laptop, melainkan impian dan keluh kesah pribadi. "Kamu mau jadi apa nanti Dian setelah lulus?" tanya Susi suatu kali. "Saya ingin buka usaha sendiri Bu, tidak mau jadi karyawan," jawab Dian semangat. Susi menanggapi dengan penuh dukungan. "Bagus, Ibu dukung 100%. Kamu punya bakat. Kamu itu beda Dian, bukan cuma janji-janji kosong." Malam hari menjadi ritual wajib mereka. Nonton film Jepang bersama di kamar Susi sudah menjadi kebiasaan. Kebersamaan mereka selama berjam-jam sudah cukup untuk memperkuat ikatan mereka. Kenyamanan itu kini telah berubah menjadi perasaan cinta di pihak Dian dan ketergantungan di pihak Susi. Susi merasa dengan Dian, ia mendapatkan kembali harga dirinya, kepuasan perhatian, dan kepastian bahwa ia tidak akan sendirian lagi menghadapi kemiskinan. Dian sudah terjerat sepenuhnya. Ia sudah melupakan status Susi sebagai istri orang dan hanya fokus pada Susi yang selalu memberi perhatian, memuji, dan membuatnya merasa hebat. Hubungan itu kini sudah menjadi kehidupan normal bagi mereka berdua. Setelah berbulan-bulan membangun rutinitas yang penuh kenyamanan, Ibu Susi merasa yakin. Ia sudah mendapatkan apa yang ia cari. Perhatian yang intens, dan yang paling penting, laki-laki yang jauh lebih menjanjikan daripada suaminya. Hubungannya dengan Dian sudah terlalu jauh untuk disebut sekadar hubungan biasa. Dian sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hari-harinya. Susi sadar, jika ia ingin meraih kebahagiaan seutuhnya dan stabilitas yang ia impikan, ia harus membuat keputusan besar. Suatu pagi, setelah suaminya pulang kerja shift pagi dan pergi tidur, Susi menghampiri Dian di kamarnya. Wajah Susi terlihat serius. Tidak ada lagi senyum menggoda yang biasa ia tampilkan. "Nak Dian, Ibu mau bicara serius," kata Susi langsung ke inti. Dian yang kaget melihat keseriusan Susi, mempersilahkan Susi duduk. "Ada apa Bu Susi?" "Ada masalah? Masalahnya adalah hubungan kita ini. Ibu tidak mau begini terus. Ibu lelah hidup seperti ini, terjebak dalam pernikahan yang tidak ada artinya lagi." Susi memulai, nadanya tegas. Dian hanya mendengarkan. Ia tahu Susi merujuk pada pernikahannya yang sudah retak. Hari ini, Ibu sudah memutuskan. Ibu akan gugat cerai suami Ibu, kata Susi menyampaikan keputusannya tanpa keraguan. "Gugat cerai? Bu Susi yakin?" tanya Dian, nada suaranya dipenuhi rasa tidak enak. "Bu, saya tidak mau Ibu berhampi bercerai gara-gara saya." Susi memegang tangan Dian. Inilah momen di mana Susi harus menggunakan seluruh kemampuan manipulasinya untuk meyakinkan Dian. "Dian, dengarkan Ibu baik-baik. Perceraian ini bukan salah kamu. Perceraian ini harus terjadi sudah dari dulu. Suami Ibu dan Ibu sudah tidak cocok. Kami tidak pernah bahagia. Selalu ribut soal uang. Kehadiran kamu justru menyadarkan Ibu bahwa Ibu berhak bahagia." Susi melanjutkan. Kata-katanya penuh penekanan. "Perceraian ini adalah demi masa depan Ibu. Dan Ibu tidak mau masa depan itu tanpa kamu, Dian." Susi kemudian melontarkan ajakan yang menjadi puncak keberaniannya. "Setelah Ibu resmi cerai, Ibu mau kita menikah, Dian." Susi menatap Dian dengan tatapan penuh harap. Dian terdiam lama. Ia merasa ragu dan bersalah yang luar biasa. Ia adalah alasan di balik keretakan ini.
Dan tiba-tiba diminta bertanggung jawab sebesar itu. Menikah? Bu Susi, ini terlalu cepat. Saya belum siap. Saya baru lulus kuliah, Bu. Ujar Dian berusaha menghindar. Susi tahu Dian ragu, tapi ia tidak menyerah. Dian, kamu tidak perlu takut soal materi. Kita bisa sama-sama menbangun dari nol. Kita punya semangat yang sama. Saya yakin, hidup bareng kamu, rumah tangga kita pasti akan penuh kehangatan. Kamu itu pintar, bertanggung jawab. Kamu bisa bawa ibu keluar dari kos-kosan reot ini. Saya yakin, kalau kita berjuang bersama, kita pasti bisa sukses. Kamu lihat sendiri, selama ini kamu menemani ibu merasa tenang. Rasa tanggung jawab kamu itu yang ibu butuhkan. Susi berhasil memanfaatkan rasa bangga dan tanggung jawab yang ia tanamkan pada Dian. Dian yang polos dan terbuai pujian akhirnya luluh oleh janji kehangatan dan kesuksesan bersama yang ditawarkan Susi. Ia merasa menolak Susi adalah tindakan tidak bertanggung jawab. Baik Bu Susi, kalau memang itu keputusan ibu dan ibu yakin, saya akan menemani ibu. Kita akan menikah, ucap Dian akhirnya menyerah pada godaan dan janji manis Susi. Proses perceraian Susi dengan suaminya pun berjalan. Suaminya yang sudah terlalu lelah dengan pertengkaran dan kelakuan Susi, akhirnya tidak melawan terlalu keras. Setelah beberapa bulan, Susi resmi menjadi janda. Tidak lama kemudian, Susi menepati janjinya. Ia dan Dian mengikat janji suci pernikahan. Pernikahan mereka yang dimulai dari pengkhianatan dan kontroversi, kini resmi disahkan. Mereka mengawali babak baru, sepasang suami istri dengan perbedaan usia yang cukup jauh, tetapi dengan janji untuk membangun rumah tangga yang hangat dan berkecukupan. Banyak tetangga yang meragukan, bisakah pernikahan yang dibangun di atas ketidaksetiaan bertahan dan bahagia? Susi dan Dian tidak membuang waktu. Setelah menikah, mereka langsung menyatukan ide dan tekad mereka. Dian yang masih muda dan melek teknologi, digabungkan dengan ambisi Susi untuk hidup berkecukupan, mereka memutuskan untuk mendirikan usaha bersama. Dian, kita harus cepat. Kita harus buktikan pada semua orang kalau kita bisa sukses, ujar Susi penuh semangat pada awal pernikahan mereka. Tentu Ibu, kita akan buktikan, jawab Dian. Ia kini menyebut Susi dengan panggilan yang lebih mesra, bukan lagi Ibu Susi, seperti saat di kos-kosan. Mereka sepakat untuk memproduksi pakaian wanita dan menjualnya secara online. Dian bertanggung jawab penuh atas pemasaran di marketplace seperti Shopee dan media sosial, sementara Susi fokus pada kualitas produksi dan model pakaian. Mereka memulai dengan modal seadanya. Dian menggunakan semua ilmu yang ia dapat dari kuliahnya. Susi menyalurkan semua ambisi dan pengalaman hidupnya. Ia tidak lagi mencari kepuasan dari pria lain. Kepuasan Susi kini adalah melihat akun bank mereka terus bertambah. Beberapa bulan pertama sangat berat, mereka bekerja siang malam. Namun, kombinasi antara model pakaian yang diminati Susi dan strategi pemasaran online yang cerdas dari Dian, membuat usaha mereka berkembang pesat. Lihat Dian, pesanan kita hari ini lebih dari 100 paket, seru Susi suatu malam. Matanya berbinar melihat laporan di laptop. Dian tersenyum bangga. Kerja keras kita tidak sia-sia sayang. Besok kita harus tambah karyawan lagi. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, usaha mereka melesat tajam. Dari kos-kosan kecil, mereka pindah ke sebuah rumah yang lebih besar yang berfungsi ganda sebagai kantor dan gudang. Kini mereka tidak lagi bicara soal uang bulanan pas-pasan. Omset usaha mereka berhasil mencapai ratusan juta rupiah setiap bulannya. Pernikahan yang dulunya diragukan banyak orang kini menjadi bukti nyata. Susi akhirnya mendapatkan kehidupan berkecukupan yang ia idamkan. Dan lebih dari itu, ia mendapatkan kehangatan dan rasa tanggung jawab dari Dian. Dian membuktikan bahwa cinta mereka, yang terjalin dari sebuah pengkhianatan, mampu menghasilkan sesuatu yang positif dan stabil secara finansial. Susi dan Dian hidup bahagia dengan kehidupan yang jauh lebih baik, dikelilingi oleh kesuksesan yang mereka raih dari nol. Mereka berhasil mengubah pengkhianatan menjadi pasangan bisnis yang sukses. Lalu bagaimana dengan mantan suami Susi? Nasibnya berbanding terbalik. Setelah diceraikan Susi, ia kembali hidup sendiri di kamar kos-kosan lamanya. Ia masih bekerja serabutan di pabrik. Hidupnya terasa monoton, tanpa ada perkembangan yang berarti.
Ia tidak pernah berhasil memperbaiki kondisi finansialnya. Ia pun tidak menemukan pasangan baru. Suatu hari, mantan suami Susi tidak sengaja melihat unggahan di media sosial. Itu adalah foto Susi dan Dian sedang meresmikan toko baru mereka. Senyum Susi sangat lebar, terlihat jauh lebih bahagia dan berkelas dibandingkan saat masih bersamanya. Mantan suami Susi hanya bisa menghela napas. Ia sadar, dulu ia tidak bisa memberikan apa yang Susi inginkan. Dan kini, Susi telah menemukan segalanya bersama pria lain. Kisah ini mengajarkan bahwa meskipun berawal dari kesalahan fatal, Susi dan Dian berhasil mengubahnya menjadi kesempatan kedua yang penuh tanggung jawab dan cinta yang menghasilkan.